wilayah Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang sahabat Tamala berikut di mana saja berada di Nusantara siang hari ini. Sebentar kita akan bersama di obrolan tematik RB mengenai peningkatan investasi dan alhamdulillah hari ini kita akan berbicara mengenai meningkatkan investasi di sektor UMKM di edisi Sabtu tanggal 14 Desember 2024. Kita akan bersama narasumber Bapak Dr. Basir MRSE MAK CBC, Coach Basri, dan ini panggilannya. Beliau adalah Coach Practitioner Startup Bisnis dan UMKM. Kita akan berbincang dengan beliau sesaat lagi, sahabat budaya. Kita by Zoom atau dengan Zoom nanti berkomunikasi dengan beliau. Kita dengarkan dulu kelong berikut ini. Nusantara Siang Pro 4 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang sahabat budaya di mana saja berada. Kita berjumpa siang hari ini di obrolan tematik RB peningkatan investasi dan kali ini kita akan membahas mengenai meningkatkan investasi di sektor UMKM bersama narasumber Bapak Dr. Basir MRSE MAK CBC. Beliau adalah Coach Practitioner Startup Bisnis dan UMKM. Nanti kita akan berbincang dengan beliau seperti apa ini
seperti apa kewajiban kita berinvestasi, apa alasan kita harus berinvestasi, sahabat budaya. Dan ini salah satu juga yang akan kita berbicara dengan beliau dengan beberapa investasi yang harus kita tanamkan supaya kita ini bisa kedepannya itu lebih makmur begitu ya. Coba nanti kita berbincang bersama beliau. Kita menyapa beliau. Assalamualaikum Pak Basri. Ya, Pak Dr. Basri. Iya, alhamdulillah Pak, kita berbincang di siang hari ini meningkatkan investasi di sektor UMKM, Pak. Nah, iya. Iya, sama-sama Pak. Iya. Ya, alhamdulillah Pak Basri, jelas sekali. Pak Basri, kalau bicara tentang tadi di awal bahwa kalau investasi itu pasti ada untungnya ya. Nanti kita mungkin bisa jelaskan lagi nanti Pak Dokter bagaimana itu investasi. Nah, apa saja potensi yang dimiliki UMKM di Sulawesi Selatan untuk menarik investasi itu? Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Terkait dengan peningkatan investasi, bagaimana meningkatkan investasi di sektor UMKM. Nah, jadi Bu Haryanti, beberapa hal yang perlu kita highlight di sini bahwa UMKM ini memang perlu didorong. Yeah. Kenapa? Pertama adalah UMKM ini adalah sebagai pilar utama ekonomi di Indonesia ya, di mana kita ketahui bersama bahwa sekitar 60% PDB kita itu dari UMKM. Kemudian 97% tenaga kerja itu dari sektor UMKM juga. Sehingga potensi besar dalam hal penciptaan lapangan kerja dan upaya pemerintah di dalam mengurangi tingkat kemiskinan ini bisa terus didorong sehingga bisa meningkatkan atau bisa menjadi pilar inklusi ekonomi khususnya di negara kita. Kira-kira begitu pembukaan awal Mbak Haryanti ya. Iya. Nah, Pak Dr. Basri, ini adakah atau tantangan utama apa saja yang dihadapi UMKM di Sulawesi Selatan ini dalam mendapatkan akses investasi? Ya, sejauh saya memberikan praktek coaching program ke pelaku UMKM sejak tahun 2013 sampai sekarang itu saya melihat memang banyak sekali hambatan atau tantangan-tantangan yang perlu terus diberikan penguatan oleh pemerintah. Saya misalnya dari sisi keterbatasan teknologi dan inovasi. Nah, ini juga yang pernah saya angkat dalam disertasi saya waktu saya menyelesaikan S3 terkait dengan Ya. Pak Dr. Basri, mohon diulangi mungkin karena jaringan kurang bagus. belum. Ya. Ya, bagus sudah. Ya, Oke, saya siap. lanjutkan ya. Iya, silakan. Jadi keterbatasan teknologi ini di 24 kabupaten kota memang menjadi PR besar juga bagi pemerintah bagaimana menyediakan sarana dan infrastruktur digital yang layak bagi seluruh kabupaten ya. Karena dalam penelitian saya itu masih ada sekitar baru 8 kabupaten kota yang memenuhi syarat ya infrastruktur
infrastruktur digital yang bagus. Nah, Ya. kemudian selanjutnya terkait dengan keterbatasan sumber daya, ya. Mhm. Nah, di sini memang perlu kita harus mendorong pelatihan-pelatihan ya. Saya kan juga sering diundang oleh beberapa dinas. Ya. Ini yang terus kita tingkatkan bagaimana kemudian SDM pelaku usaha itu eh, bisa terus kita tingkatkan dari sisi bagaimana memanage usahanya, bagaimana mengelola keuangan, Mhm. bagaimana membuat brand yang bagus, dan seterusnya. Mhm. Nah, kemudian tantangan selanjutnya terkait dengan regulasi atau aturan yang dibuat oleh pemerintah ini harus memudahkan gitu. Mhm. Perizinan-perizinan lah katakanlah. Karena Ya. sebuah UMKM itu kan memerlukan yang namanya kalau dia industri rumahan berarti dia perlu PIRT, produk industri rumah tangga. Mhm. Ada izin dinas kesehatan, ada izin BPOM, Ya. ada izin halal, ada NIB. Nah, saya Mhm. kira ini perlu terus didorong sehingga eh, jumlah UMKM produktif kita makin meningkat. Dan terakhir adalah terkait dengan akses pembiayaan. Ya, akses Mhm. pembiayaan ini kemarin kalau tidak salah itu ada pajak ya 12%. Tapi Mhm. ternyata itu banyak yang mungkin mispersepsi. Ya, Ya. yang dimaksud di sini mungkin dari pajak ini UMKM yang saya kira kalau usaha mikro kecil belum ya, seperti itu Mhm. yang dikenakan seperti itu. Nah, sehingga Mhm. ini saya kira tantangan-tantangan Ya. yang dihadapi sekaligus menjadi penguatan bagi pemerintah itu sendiri. Dalam hal ini pemerintah pusat dan daerah. Mhm. Begitu, Mbak Oke, Haryanti. baik. Pak Dr. Basri, adakah data terbaru mengenai kontribusi UMKM terhadap perekonomian Sulawesi Selatan dan jumlah investasi yang masuk ke sektor UMKM? Ya, kalau secara secara data Sulawesi Selatan ini saya belum mendapatkan secara jelas, tetapi eh, kita tercatat masih di 3,4% ya pertumbuhannya. Sehingga ini saya kira perlu penguatan yang serius dari pemerintah daerah dalam upaya mendorong usaha mikro ya, menjadi usaha kecil, kemudian usaha menengah menjadi usaha besar. Nah, sehingga usaha besar ini jumlahnya kalau dari 3,4 baru hanya sekitar 1, sekian persen. Ya, jumlahnya tidak banyak. Sehingga dari ini yang banyak adalah usaha-usaha mikro. Nah, ini yang Mhm. terus didorong agar dia bisa menjadi usaha kecil, dari usaha kecil, kemudian usaha usaha menengah sampai dia menjadi usaha besar. Mhm. Begitu Oke, Mbak Haryati. baik. Ya. Eh, ke Kalau bicara mengenai Coach Basri sendiri ini bagaimana dalam membimbing dan mengembangkan UMKM itu? Pengalaman ini Coach Basri. Bagaimana Ya, membimbing mereka begitu? siap. Susah Jadi atau kalau di gampang? Ya, silakan. ya pada hakikatnya memang semua perlu butuh butuh kesabaran ya Mhm. dan butuh proses karena sejauh ini pengalaman saya sejak dari 2012 Mhm. eh, 24 kabupaten kota sudah semua saya datangi dan memberikan coaching program penguatan di sektor UMKM. Nah, di sini saya melihat memang di beberapa kabupaten itu memang ada yang masih perlu eh, ya masing-masing kabupaten itu saya lihatnya beda-beda ya kebutuhannya. Mhm. Ada yang sudah bagus jumlah pelaku UMKM-nya yang produktif sudah banyak juga. Nah, Mhm. tapi dari sisi mungkin dari pemasarannya masih kurang. Nah, di situ perlu penguatan pemasaran produk misalnya. Di satu Mhm. daerah mungkin sudah banyak eh, produk UMKM-nya berpotensi ekspor ya. Itu Mhm. juga berarti yang dibutuhkan di situ adalah
pelatihan ekspor. Nah, gitu. Jadi tiap daerah itu butuh apa, kebutuhannya apa ya, itu dinas harus punya apa namanya eh, apa yang perlu diberikan penguatan di sisi mana gitu. Jadi tidak Hmm. semua eh, mungkin dari sisi pembukuan kah, atau keuangan atau manajerial, ya masing-masing beda. Makanya saya selalu mengatakan bahwa data UMKM itu harus apa ya, harus jelas dan Ya. punya indikator, karena beberapa kalau saya datang melatih Hmm. ada beberapa dinas pesertanya tahun lalu itu saya Iya. datang lagi itu lagi. Nah, jadi Iya, iya. harusnya Ah, kan ah, harusnya beregenerasi ah, sama juga dengan kayak dana bergulir gitu. Dana ah. bergulir ternyata bergulirnya di kelompok itu lagi. Oh, Nah, iya. beberapa ya, jadi Ah, ah. sehingga ini saya kira hanya masalah-masalah klasik yang memang butuh controlling. Dan siapa yang mengontrol? Yang mengontrol adalah dinas Hmm. terkait. Karena kalau Iya. kalau kami ini fasilitator, hanya Iya. memberikan coaching program, fasilitasi, mentoring, Mhm. dan seterusnya. Nah, gitu. Tapi Jadi Coach kita saling Basri, melengkapi. ya, Coach Ya. Basri, kalau biasanya pernah tidak ngomong ke pihak yang penyelenggara bahwa kenapa itu lagi begitu? Orang-orang atau dia Eh, lagi orangnya? Ya, nggak semua juga, hanya ada beberapa ya. Mm, Dan kalau itu pun juga sudah sering kita sampaikan melalui FGD ya. Biasakan mhm. juga dari dinas terkait Ya. melakukan, saya kira Mhm. itu bagus ya, dinas Ya. terkait mengundang kita, pihak akademisi, pengusaha, Ya. kemudian pelaku usaha itu duduk bersama apa nih yang Ya. ke depan dibutuhkan. Media juga Mhm. terlibat ya, Pro 4 RRI yang selalu mensupport UMKM ini dalam Ya. bentuk obrolan tematiknya yang luar biasa. Saya Mhm. kira ini kerjasama multi pihak, tidak bisa satu pihak Mhm. ya. Mhm. Ya. Jadi sehingga ini saya kira kalau soal klasik masalah seperti itu mungkin itu dinas terkait ya. Mereka lah yang punya basis Mhm. data, mereka yang punya analisis, Mhm. analisis kelayakan dan seterusnya mungkin yang akan ditindaklanjuti nantinya seperti itu. Mhm. Oke. Kalau metode yang digunakan oleh Coach Basri sendiri untuk membantu UMKM ini meningkatkan daya saing itu kan kita tahu lah sekarang UMKM itu ya tidak sedikit mereka berlomba-lomba untuk menampilkan hasil karya mereka. Ya. Ya, jadi kalau di saya kan, saya itu spesialis di bidang coaching program. Coaching Oke. program itu lebih kepada one on one ya. Mhm. Jadi saya lebih apa ya, antara pelaku usaha itu dengan saya itu eh, istilahnya itu empat mata gitu, menyelesaikan Iya. kira-kira problemnya apa. Nah, Oh kan begitu. beda coaching, beda consulting, beda mentoring, beda Mhm. terapi, beda motivator. Iya. Nah, jadi tapi dari sisi yang lain Mhm. ya kita juga kadang-kadang harus bisa bertindak sebagai consulting ya, dan Mhm. juga bertindak sebagai eh, mentor ya, dan Iya. seterusnya. Tergantung kalau dalam kondisi tertentu, misalnya di dinas mengundang gitu dan kapasitasnya banyak orang, ya Iya. itu bisa bisa kita lakukan berbagai metode seperti itu. Mhm. Nah, Mhm. yang jelas eh, saya makanya kalau biasa diundang oleh dinas terkait atau NGO ataupun itu, saya Iya. selalu bertanya terkait dengan audiensnya. Apakah banyak Mhm. anak muda atau banyak banyak yang hanya lulusan SMA. Kan pelaku usaha Iya. juga kan macam-macam background Mhm. Benar, pendidikannya, tidak benar. semua. Mhm. Jangan sampai kita bahas materi daging yang paling tinggi, sementara Heeh. mereka istilahnya kita ini mau kereta cepat, dia masih odong-odong, ya nggak bisa. Iya, iya. Jadi harus tahu lapangan dulu nih Jadi bagaimana di lapangan ya, Coach Basri. ya kalau itu kan itu kita sudah juga berlatih, kita juga Mhm. bukan istilahnya, makanya kita Mhm. disertifikasi kan juga belajar metode, makanya seperti itu. Jadi oleh karena itu semua orang yang
jadi narasumber yang diundang oleh dinas itu memang harus memiliki sertifikasi tertentu, ya, apakah dalam bidang coaching program atau mentoring atau motivasi. Oke, baik. Coach Basri, kalau bicara tentang share, ini share kisah lah, kisah Ya. sukses UMKM yang telah dibimbing oleh Coach Basri sendiri. Adakah yang sukses sampai saat ini dan mulainya dari nol begitu? Ya, ada beberapa lah. Ya, kalau di UMKM, ya saya mungkin tidak bisa menyebut satu persatu ya, karena saya sebelum disertifikasi itu kan harus punya jam terbang 2.500 jam baru bisa jadi coach. Nah, 2.500 jam itu memang harus benar-benar mendampingi pelaku usaha gitu. Jadi tidak mudah juga. Artinya kalau dari sisi saya nyebutnya klien sih. UMKM itu yang didampingi mendapatkan konsultasi dari saya udah banyak, dan beberapa mungkin saya tidak bisa sebut satu persatu. Ya, intinya kalau UMKM di Sulawesi Selatan, insya Allah lah kita bisa sharing, diskusi, dan dalam kegiatan-kegiatan, berbagai kegiatan bisa kita berikan penguatan-penguatan seperti itu. Ada yang dari nol hingga saat ini dan masih konsultasi sama Coach Basri sendiri? Awalnya dari nol saya dampingi, tapi omsetnya udah miliaran, udah lupa lagi coachnya. Jadi enggak, saya itu sendiri Mbak agak lucu juga ya, maksudnya UMKM itu yang banyak saya dampingi itu omsetnya udah ada yang sampai miliaran, tapi saya sendiri masih recehan dolar gitu. Alhamdulillah masih recehan dolar. Tapi pada intinya bahwa kalau dalam agama kita di Al-Quran jelas ya bahwa sebaik-baik manusia yang bisa memberi manfaat. Jadi saya juga senang kalau ada orang yang saya bantu dari nol lalu dia bisa sukses. Mungkin ya sedikit ilmu dari saya ya alhamdulillah gitu. Ya, kalau diaplikasikan di dalam usahanya seperti itu. Sehingga itu tadi bahwa banyak pelaku usaha yang udah banyak di Makassar itu yang sudah sukses. Tapi Coach Basri, ini biasanya ada yang menghilang, ada yang datang lagi, atau ada yang baru lagi biasa yang kliennya ini? Ya, itu kan pendampingannya saya biasanya kalau perusahaan itu 6 bulan itu on the track harus didampingi ya, karena banyak indikator yang harus kita lihat gitu sampai dia berkembang. Ya, saya pernah meng-coaching banyak perusahaan skincare ya. Jadi bukan hanya pemerintah. Kemudian ya kalau mahasiswa ya banyak, karena di Universitas Muhammadiyah sendiri itu setiap tahun kita ada program wirausaha. Sehingga luarannya itu banyak dan harus dilakukan penguatan ya, salah satunya harus menjalani coaching program gitu di inkubator. Ya. Oke. Ya. Baik. Pak Dr. Basri, kita jeda dulu, nanti kita akan kembali sesaat lagi, akan kita bicarakan nanti strategi dalam meningkatkan investasi di UMKM. Sesaat lagi kita dengarkan dulu yang berikut ini. Pak, nggak mau berhenti tuh main judi online. Diam kau situ, saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Salah pilih. Istighfar, Pak. Haram itu, Pak.
Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang tak, Pak. Sadar. Tidak kuat kak saya kalau begini terus. Oh, kau tidak kuat. Keluar kau. Ma, takut, Kak. Keluar kau. Bawa sekalian anakmu itu. Mama, Bapak. Pak, sadar. Kenapa Bapak jadi begini? Bapak hancurkan keluarga sendiri. Masa tidak sadar, Pak? Tidak takut Bapak masuk penjara? Sejak main game judi online, Bapak berubah sekali. Ah, sudah. Mari kalian semua. Itu urusan saya. Ingin keluarga utuh? Judi online jangan disentuh. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Nusantara Siang Pro 4 RRI Makassar. Baik, kita masih bersama Dr. Basri di siang hari ini di obrolan tematik RB dan sahabat budaya. Di awal tadi kita sudah berbicara bagaimana potensi dan tantangan UMKM di Sulawesi Selatan. Nah, kali ini kita akan bicara tentang strategi meningkatkan investasi di UMKM maksud saya. Pak Dr. Basri, strategi apa yang dapat dilakukan UMKM sendiri untuk meningkatkan daya saingnya dan menarik investor? Pasti ini juga susah-susah gampang ya Pak Dr. Basri untuk meningkatkan daya saing dan juga menarik investor. Adakah strategi-strategi yang perlu dilakukan? Ya, yang pertama memang tadi ya, kalau kita bahas tantangan, jadi dia ibaratnya dua sisi mata uang ya. Dia bisa menjadi peluang, dia bisa juga menjadi ancaman. Tetapi kalau UMKM ini misalnya untuk era sekarang ya, karena sekarang ini adalah era teknologi, mau nggak mau ya, harus masuk gitu dan harus melek teknologi. Ya maka semua platform digital ya, baik itu e-commerce ya, kemudian media mainstream, media sosial dan seterusnya, itu semua harus dipunyai oleh UMKM. Karena sekarang ya kalau hanya mengandalkan toko offline ya pastilah sulit gitu ya. Ada berapa banyak untuk baru-baru ini kan kita sama-sama melihat di berbagai media banyaknya toko yang menjual toko offline itu banyak yang tutup sekarang ini. Kenapa? Apa yang menyebabkan semua itu ya? Itu tadi disrupsi atau di-disrupt oleh teknologi. Jadi banyak orang itu beberapa kali saya sampaikan kalau orang ke mall itu bukan belanja, jadi dia tanya dulu di tokonya, berapa ini sepatu tak? Dia bilang segini. Nah, dia melipir ke pinggir cari di TikTok. Lebih murah ini di TikTok. Nah, sehingga artinya barang yang sama, apa yang terjadi? Mereka nggak jadi beli, nanti belinya di online shop gitu. Nah, ini menjadi fenomena sehingga itu tadi yang saya katakan, ketika pelanggan mencari barang Anda di TikTok Shop, dia harus di TikTok Shop atau dimanapun itu, ya kamu harus pastikan bahwa kamu memiliki daya tarik gitu. Daya tariknya mungkin dari testimoninya, jumlah followersnya,
kemudian dan seterusnya. Karena kalau di online itu kalau nggak ada testimoni yang bagus, udah nggak ada penjualan karena Iya. gampang kan di trackingnya ya, di Nggak ada trackingnya. bintang 5, Dokter Basri. Kalau Ya. bintang 5 berarti oke lah kualitasnya. Biasanya ibu-ibu tuh, ibu-ibu yang tahu itu. Saya Ah. salah satunya. Dia biasa Iya, iya. cek gitu ya. Nah, jadi harus pastikan bahwa produk itu ketika Iya. kita posting di medsos itu ada daya tariknya. Bagaimana cara membuat daya tarik? Ya harus ikut pelatihan lagi kan, pelatihan Iya. membuat konten, copywriting dan seterusnya. Siapa yang melatih? Yang melatih bisa coach ya, bisa mentor, bisa consulting gitu ya. Ya, Iya. apa manfaatnya untuk UMKM ya? Manfaatnya bagaimana meningkatkan engagement Iya. kita di medsos dan seterusnya kan begitu. Eh, Nah, ya, tipsnya begini, Coach. Apakah juga kalau kita sebagai penjual ya di online shop itu pada saat live kita Ya. ditanyakan tentang diri atau pribadi kita, bolehkah kita menjawab seperti itu? Atau adakah Coach memberikan bimbingan seperti itu? Kalau ditanya begini, punya anak berapa, terus usianya berapa, boleh seperti itu? Ya, itu yang sering saya sampaikan bahwa bisnis kalau pribadi ya pribadi sama dengan uang bisnis, nggak boleh Iya. dicampur uang pribadi gitu. Nah, Oh. sama kalau ketika Anda sedang Iya. Anda sedang misalnya live ya menjual produknya ya, Iya. kalau ditanya soal pribadi ya nggak usah dijawab gitu, maksudnya dibiarkan lewat kan gitu. Jadi Nggak usah diajarkan ditanggapin. batasan-batasannya, Pak Dokter Basri ya? Iya kan, netizen juga kan kalau makin ditanggapi itu makin ngelunjak juga. Oh Banyak gitu. lagi pertanyaan tambahannya dan seterusnya. Iya, Jadi iya. sebisa mungkin ya pertanyaannya seputar produk aja, nggak usah masalah pribadi karena semua apa istilahnya itu bisnis yang, nah itu yang juga saya sampaikan kadang-kadang tuh pelaku usaha Iya. itu juga tempat curhatnya, itu juga jual produknya di situ, itu Iya. juga bergosip. Jadi Iya, jadi iya. harusnya tidak bisa dicampur-campur antara akun medsos, akun pribadi dan seterusnya ya. Iya. Karena Jadi, seperti itu biasa Coach Basri bahwa kita sedang menjual, ada pertanyaan dari netizen atau pembeli kita, yang kita jual contoh sepatu, dia bertanya bajunya beli di mana gitu. Itu tidak sesuai segmen lagi yang apa yang dijual dengan apa yang yang ditanyakan gitu. Apakah bisa kita dalam hal ini pada saat live itu bisa menjawab? Tidak terkena undang-undang dalam hal ini. Iya. Ya sepertinya hal-hal begitu memang perlu bimbingan teknis ya. Nah kalau yang itu kan ada materi-materinya tersendiri terkait bagaimana membuat konten, copywriting dan seterusnya, itu kita pelajari. Jadi kalau di sini mungkin saya tidak bisa paparkan seluruhnya, Pak Alianti ya. Jadi tapi itu tadi yang saya garis bawahi bahwa akun medsos dan akun pribadi dibedakan. Oh, dibedakan. Baik. Dari campur-campur. Oh, enggak bisa campur-campur ya. Oke lah. Baik, Dr. Basri, bagaimana UMKM itu dapat meningkatkan akses terhadap pembiayaan? Ya, jadi yang paling banyak sebenarnya saat ini yang diberikan oleh pemerintah adalah terkait dengan skema dana bergulir ya. Itu biasanya ada, kemudian ada juga skema paling umum ini, kredit usaha rakyat. KUR itu kan saya kira KUR itu bunganya juga kecil ya, 0, berapa gitu pelaku usaha. Saya kira itu bagus tuh dimanfaatkan karena ya usaha kalau mau berkembang harus
perlu modal ya. Itu biasanya. Kalau memang ada yang mengatakan susah coach karena biasa kalau kita mau pinjam ke bank syaratnya ini itu ini dan seterusnya. Makanya itu yang saya selalu sampaikan kalau bisa pemerintah juga buat skema bagaimana memudahkan UMKM. Nggak usah harus survei lah apalah gitu dan seterusnya. Kenapa mereka lebih banyak ke pay letter misalnya. Pay letter ya kalau dia akses Cepat. gitu ini disetujui. Bisa nggak Cepat kalau sekali UMKM? prosesnya. Ya, UMKM juga kalau butuh modal tambahan usaha, Ya. ya langsung gitu diberikan ya dalam jumlah tertentu. Ya, tapi kalau misalnya di atas 100 juta mungkin memang butuh ya karena bank juga mungkin perlu kredibilitas nasabahnya gitu Iya, bahwa ini iya, bisa dipercaya atau tidak gitu. Jadi peran pemerintah dalam hal ini meningkatkan investasi itu bagaimana, Dr. Basri sebenarnya? Apa peran kemitraan ini? Iya, jadi itu tadi pertama Ya. Baik, terputus komunikasi kita dengan Dr. Basri. Sesaat lagi kita jeda dulu dengan yang berikut ini. Pendengar, sebenarnya kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah Nusantara Siang, Pro 4, RRI Makassar. Baik, kita melanjutkan kebersamaan kita, sahabat budaya. Di siang hari ini masih obrolan tematik UMKM dan ini satu lagi akan kita bicarakan Dr. Basri terkait bagaimana pemerintah dalam kemitraan UMKM ini dan juga sektor swasta dalam meningkatkan investasi. Silakan dilanjut, Dr. Basri. ya jadi ya kalau dari sisi pemerintah memang tidak ada yang lain yang bisa dilakukan, misalnya mendukung atau membuat regulasi program pembiayaan, misalnya KUR itu tetap dilanjutkan ya. Bahkan kalau bisa seluruh bank BUMN itu memudahkan pelaku usaha gitu. Kemudian dari sisi yang lain juga hanya insentif pajak ya. Insentif pajak juga perlu mungkin dari sisi kategori pelaku usaha mikro kecil ya mungkin belum ya gitu. Nah, kalau usaha menengah besar ke atas mungkin boleh, tapi berapa persen? Dan yang dibutuhkan juga adalah regulasi-regulasi yang mendukung ya, misalnya perizinan dan pemangkasan regulasi-regulasi yang kira-kira bisa mempersulit UMKM. Dan yang terakhir adalah terkait dengan fasilitas pelatihan ya, perlu terus didorong ya. Baik, kalau bicara kebijakan dari pemerintah tadi sudah kita bahas. Nah, bagaimana sektor swasta itu dapat berkontribusi dalam meningkatkan investasi UMKM, misalnya melalui program Corporate Social Responsibility. Kalau CSR bisa juga ya, CSR, tetapi skema CSR boleh juga dari swasta, tetapi itu kan lebih banyak
mungkin kalau kalau dari perusahaan tertentu kan lebih Iya. banyak ke pemberdayaan sosial ya, pemberdayaan Iya. sosial, bukan pemberdayaan UMKM. Nah, kalau dari sisi swasta yang mungkin bisa dilakukan yaitu skema eh, dana bergulir ya, bisa juga atau bisa juga skema crowdfunding. Skema crowdfunding itu juga lagi Iya. tren di luar Apa negeri. itu, Dokter Basri? Jadi skema crowdfunding itu bagaimana kita Ya. kita bentuknya community, jadi salah satu NGO mungkin memberikan pendanaan kepada salah satu UMKM dengan catatan bahwa ada catatannya itu bisa dikembalikan dalam jangka waktu tertentu atau bisa digulirkan lagi ke pelaku usaha selanjutnya. Atau bisa juga skemanya pengembalian dalam bentuk bunga ya dan Ya. seterusnya. Tetapi kalau yang paling bagus itu dana-dana donor dari luar negeri, misalnya dari pemerintah Australia ya terkait dengan pengembangan rumput laut, Ya. dengan skema crowdfunding itu bisa ya. Iya. Nah, dari pemerintah Jepang ya Iya. dalam skema peningkatan ekspor ya, ekspor ikan tuna misalnya bisa juga. Jadi skema crowdfunding ini jadi salah satu tren di luar negeri yang banyak, di Kanada juga banyak skema seperti ini dilakukan oleh pelaku-pelaku usaha yang bermitra dengan angel investor. Begitu, Iya. Arianti ya. Baik, Pak Dr. Basri, ini kalau bicara mengenai tantangan kembali dan peluang untuk masa depan, tantangan global apa yang bisa mempengaruhi investasi UMKM di Sulawesi Selatan ke depannya? Ya, jadi yang pertama bahwa saat ini memang secara global ya, Ya. ekonomi kita juga lagi lesu gitu ya. Kenapa? Karena pertama gejolak di Timur Tengah, Eropa ini masih terus berlanjut. Ada peperangan sana sini, Ya. ada ketegangan antara negara, dan itu pasti mempengaruhi karena mata uang kita mengikut pada dolar Ya. Amerika seperti itu. Makanya di situasi ekonomi yang serba tidak pasti ini memang perlu stimulus yang dikeluarkan atau kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Apalagi kita mendengar lagi bahwa ada isu-isu kemungkinan adanya pandemi 2 gitu ya. Nah, ini perlu juga perlu juga diwaspadai gitu. Nah, semoga tidak masuk ke Indonesia dan kita kembali ke zaman yang 2020 itu, kita kembali lagi ke sana, sehingga saya kira akan sulit gitu. Nah, makanya perlu sekali untuk sekarang ini pemerintah memang banyak memberikan stimulus kepada pelaku usaha di dalam upaya ketahanan ekonomi nasional. Oke. Nah, peluang bisnis baru apa yang dimanfaatkan dari UMKM sendiri itu di Sulawesi Selatan? Apa peluang bisnis baru ini, Pak Dr. Basri? Ya, jadi saat ini kalau di Makassar memang masih juara ya kuliner ya, saya lihat gitu. Lagi usaha ya, kuliner ini memang masih menjadi tren ya kalau di Makassar, tapi mungkin kalau basis datanya saya belum lihat secara general ya terkait dengan itu. Oleh karena itu ya jangan menunggu tren, kita yang menciptakan trennya, gitu ya. Apa yang kira-kira bisa
viral lagi untuk kuliner di Makassar, gitu, Iya. yang kira-kira baru dan menjadi apa namanya kuliner khas nasional gitu ya. Apakah sompolo bagadang atau apa gitu ya, Bisa ngepe gitu ya. bilang ngepek dan Iya, iya. seterusnya ya gitu. Iya, oke. Jadi oke. lapar ini Mbak sih ya. Waktunya makan siang Pak Dokter Basri. Baik. Memang ini ya. Baik, kalau bicara tentang UMKM sendiri, nah apa yang bisa dilakukan pemerintah untuk menciptakan ekosistem yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi UMKM sendiri? Yang Silakan. dilakukan Iya. Yang dilakukan pemerintah sebenarnya tidak banyak, ya, menyiapkan regulasi, ya, kemudian memberikan penguatan, ya, kemudian menyediakan akses pembiayaan, ya, dan ketersediaan fasilitas infrastruktur digital. Itu aja. Kalau bisa, Iya. kalau yang nanti kalau dari peningkatan SDM-nya kan bisa mengisi dari unsur akademisi, dari unsur coach, dari unsur consulting. Yang memberikan dananya bisa dari unsur investor, ya. Iya. Ya, itu. Kalau dari sisi pelaku usahanya, ya kan banyak ya pemanfaatan digital ini. Dengan masuk di dunia digital, kita bisa menjangkau lebih banyak pembeli. Gitu. Oke. Nah, Pak Basri, kalau kita tahu lah UMKM ini juga punya akses yang banyak dan bagaimana sebenarnya cara UMKM yang baru memulai bisnisnya ini untuk mendapatkan akses pembiayaan? Ya segampang lah. Biasanya mereka kalau yang jual kue masih pakai oven apa orang bilang cranking ya, oven itu ya. Nah, padahal ini kita sudah berpacu, mereka ada yang sudah pakai listrik dan lain sebagainya dan lebih canggih. Nah, bagaimana mereka bisa mendapatkan akses pembiayaan itu sendiri? Ya, jadi pertama-tama semua pelaku usaha itu harus punya mindset, ya. Sekali lagi mindset, pikiran untuk mau berkembang secara mandiri. Ya, ingat saya garis bawahi secara mandiri. Jangan terlalu berharap bahwa UMKM itu baru bisa berkembang kalau dibantu. Ini yang selalu saya garis bawahi. Nah, oleh karena itu, kalau memang bisa secara mandiri, modal sendiri, ya nggak apa-apa. Kecuali misalnya kalau nanti misalnya mau buka cabang atau apa gitu, baru perlu bantuan pendanaan misalnya dari bank atau dari investor dan seterusnya. Lihat perkembangan usahanya. Kalau pembelinya tidak ada lantas mau minjam di bank terus gimana? Gimana dengan bulanannya? Makanya saya selalu bilang bahwa mindset itu pelaku usaha penting sekali untuk mau berkembang. Jangan melihat kan ada juga ini beberapa saya coaching ya. Coach, saya sudah ini pinjam di bank kemarin, berapa ibu pinjam? Saya dapat 50 juta coach. Oh gitu. Nah terus tapi usaha saya ini belum bisa signifikan kelihatan perkembangannya. Loh, yang uang 50 jutanya kemana aja, Bu? Nah, itu untuk pengembangan atau buka cabang. Itu saya pakai beli motor anak saya untuk sekolah. Waduh, gimana? Ada ya seperti itu ya, Coach ya? Jadi minjam, ya beberapa ya. Jadi minjam uang di bank atas nama KUR, tapi penggunaan atas nama pribadi ya. Nggak bisa. Jadi minjam 50 juta. Tapi dia bilang begini, tapi coach itu saya pakai dana itu saya beli memang motor buat anak saya, tapi sisanya saya pakai buat jualan galon. Saya bilang, tapi saya bilang begini, Bu, itu kalau motor harus baru atau bisa bekas? Nah, bekas, Coach. Nah, saya bilang ya kenapa mesti yang baru? Nah, ini di sini pentingnya coaching program, Mbak Haryanti. Jadi ada keputusan-keputusan UMKM itu yang sebenarnya perlu
memang perlu mereka pencerahan lah, ya kita berikan pertimbangan, ya kalau seperti ini nanti gimana, kalau begini ya itu seperti itu. Jadi metode-metode itu yang kita gunakan. Jadi biasa Sehingga, diluruskan ini coach. Biasa diluruskan nih coach kalau dana ya, itu harus ya kalau- dipakai untuk dana itu. Ya, jadi kalau udah terlanjur memang ada juga terapinya, metodenya, ya ada bagaimana terapi. supaya ya kayak dokter kita ini. Ya, jadi kalau Iya. Sudah kalau kejadian dia begitu? agak-agak saklek, ya biasanya minum obatnya 3 kali 1. Oh. Jadi dikasih bimbingan Nah, lagi sesuai Iya, harus peruntukannya gitu. gitu ya coach ya. Ya, seperti itulah. Jadi kalau agak ringan-ringan sedikit, bolehlah yang obat generik gitu ya. Metodenya. Jadi itu yang kadang-kadang ada juga Iya. yang curhat begini, coach, saya Iya. ini sudah 3 tahun loh punya usaha ini, tapi uangnya saya nggak tahu kemana. Saya Iya. bilang maksudnya nggak tahu kemana, bagaimana Bu? Iya, biasa bilang, pembukuan, pokoknya- iya pembukuan yang membuat mereka tertantang ini coach untuk membangun UMKM karena kurang tahu Ya, begitulah. ini modal usaha, ini modal ibu-ibunya di dapur ya kayak. Ya, dia bilang saya nggak tahu, pokoknya ada pemasukan tapi tidak ada kurasa-rasa ini Pak Coach. Dia bilang, Iya. banyaklah persoalannya itu ibu-ibu kalau pelaku Iya, usaha itu industri, home industry. Ada juga bilang begini, Coach, bagaimana cara memisahkan uang pribadi dengan uang bisnis? Dia bilang gampang Bu, jangan pakai ATM. Nah itu sudah Coach. Tapi saya tetap keteler, saya bilang saya mau tarik uangku. Iya. Saya bilang, oh berarti memang mental ibu dulu harus diperbaiki kan? Iya, betul. Karena kan agak susah juga tuh. Jadi memang macam-macam tuh saya. Jadi saya ini tempat curhat emak-emak. Alhamdulillah. Kalau ke daerah itu ya, tapi saya senang gitu mendengar keluh kesah mereka gitu. Iya, Terkait oke. dengan usahanya. Baik. Yang mungkin yang terakhir Dr. Basri, apa peran perguruan tinggi dalam mendukung pengembangan UMKM? Silakan. Sekaligus kesimpulan lah, Ya. Dr. Basri. Baik, jadi kalau dalam istilah heksahelik yang pernah saya bahas di RRI ini, perguruan tinggi ini, apalagi saya di Universitas Muhammadiyah Makassar, kita memang menjadi semacam trigger untuk teman-teman pelaku usaha, karena yang paham, ya mohon maaf ya, kan kita juga sekolah gitu khusus untuk marketing dan seterusnya ya, kita dapat sertifikasi dan seterusnya, kita pelajari, ya, kita riset dan seterusnya, sehingga kalau dari akademik, dari sisi akademisi ya, dan coach itu mungkin dari risetnya ya, metodologi pengembangan UMKM-nya itu kalau bisa ya, dinas terkait harus banyak bekerja sama dengan perguruan tinggi. Dari sisi investasi UMKM-nya mungkin dari sisi investasinya mungkin adalah pelaku usaha besar gitu ya, seperti Carrefour ya, seperti yang nggak apa-apa saya sebut aja. ya, makanya kalau kita ke Carrefour, ke retail itu kan banyak di sana produk UMKM juga. Kalau kita ke Hero, kemana itu ya salah satu bentuk support investor itu ya mensupport gitu. Jangan yang dijual sana semua produk industri besar. Nah, jadi lengkaplah sudah kerjasamanya. Jadi dinas menyediakan regulasi, memberikan pelatihan, yang melatih adalah unsur akademisi atau konsultan atau coach. Kemudian dari sisi investasi mungkin dari pengusaha. Gitu. Ya, oke, baik. Iya. Oke.
Terima kasih Dr. Basir MR SEMAK CBC untuk kesempatan di siang hari ini bersama RRI Pro 4. Beliau adalah Coach Practitioner Startup Bisnis dan UMKM. Di obrolan tematik kita meningkatkan investasi di sektor UMKM. Sampai jumpa, sukses Siap. untuk aktivitasnya Dr. Basri. Makasih, Assalamualaikum warahmatullahi Makasih, wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses untuk RRI. Dukung terus. Kabar Ratna Pro 4. Kabarana Pro 4 pukul 12 waktu